Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia tetangga kita seorang muslim, maka yang harus kita pelihara adalah an yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah ia menyukai untuk tetangganya apa-apa yang ia suka untuk dirinya, dan hendaknya ia tidak suka untuk tetangganya apa-apa yang ia tidak suka untuk dirinya. Ini juga mencakup baik muslim maupun non-muslim. Bapak suka nggak tetangga kita berbuat gaduh dan mengganggu diri kita? Tidak suka. Kita pun tidak boleh suka untuk mengganggu tetangga kita. Bapak suka kalau tetangga kita berbuat baik kepada kita? Suka. Demikian pula kita pun harus suka diri kita berbuat baik kepada dia. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Iya. Kita tidak ingin menjadi tetangga yang suka mengganggu tetangga orang lain. Karena dalam Islam sudah kita sebutkan akhi, hak tetangga itu besar, ya. Maka dari itulah kita tidak boleh mengganggu tetangga kita dengan berbagai macam cara. Kadang ada orang ya, mengganggu tetangga dengan murotal Al-Quran, ya. Sehingga tetangganya tidak bisa tidur gara-gara kita setel kaset murotal kencang-kencang. Boleh tidak? Boleh nggak? Kan baca Quran bagus. Baca Quran bagus loh. Boleh nggak? Baca Quran bagus Pak, tapi kalau mengganggu tetangga nggak boleh. Ada sebuah hadis diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Masuk ke mana? Ke masjid. Rupanya didapati para sahabat sedang sholat, masing-masing sholat sunnah. Dan rupanya mereka mengeraskan bacaannya masing-masing. Akhirnya Rasulullah bersabda apa? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah, setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Baca Quran bagus Pak, tapi kalau baca Quran itu mengganggu tetangga nggak boleh. Iya. Saya mau setel kaset ceramah biar tetangga saya dengar. Disetelnya kenceng-kenceng. Kira-kira tetangga mau terima nggak? Belum tentu. Bisa jadi tetangga lagi ngantuk, butuh istirahat, lagi sakit gigi, dan yang lainnya. Dari mana Anda tahu bahwasanya tetangga itu pasti akan dengar kita? Yang ada pasti ngomel-ngomel. Siapa sih orang pagi-pagi ya setel kaset ceramah kenceng banget gitu kan? Bisa mengganggu, bisa. Maka dari itu ya akhi azakumullah, walaupun itu sifatnya ibadah, walaupun itu sifatnya baca Quran ataupun zikir, tapi kalau sudah mengganggu tetangga tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh ya Islam azakumullah. Maka kalau kita tidak suka diganggu oleh orang, kita pun jangan suka mengganggu orang. Kalau ada tetangga berkata, ya terserah saya dong, ya saya mau gimana kek, ini kan kemerdekaan saya. Kita katakan Anda punya kemerdekaan, tetangga Anda pun juga punya kemerdekaan. Kalau Anda merdeka ingin bersuara keras, hak tetangga Anda pun merdeka tidak mau diganggu. Tak bisa dalam hal ini akal Islam. Maka itu yang pertama ya akal Islam azakumullah. Yang kedua,
Ya, hak tetangga ada mu'idaihi bi ayyi syai'in min qaulin aw amal. Jangan mengganggu dia dengan perkataan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang bisa mengganggu tetangga tidak boleh, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun dengan kata-kata. Kadang maaf ya, kita ini kalau ngomong sama orang, sama tetangga suka nyelekit. Tahu kan nyelekit? Nyelekit itu nyakitin hati, Bang. Ada sebuah hadis, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Mudhi dalam kitab Targhib wa Tarhib, dan hadis ini sahih. Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita, yukthiru min sholatil lail, banyak sholat malamnya, wasaum, banyak puasanya, wassadaqah, banyak sedekahnya, lakinnahu yu'dhi jiranahu bilisani, tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Bagaimana wanita ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya finnar, dia di dalam api neraka. Bayangkan, wanita ini banyak sholat malam, wanita ini banyak puasa, wanita ini banyak sedekah, tapi lisannya suka nyakiti tetangga dengan lidah-lidahnya. Apa kata Rasul? Tidak ada kebaikannya wanita. Dia dalam api neraka. Kalau tidak ada kebaikannya gimana sih? Bukannya dia sholat malam, bukannya dia sedekah dan yang lainnya. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya. Maksudnya, kalau ibadah itu memberikan kebaikan, tentu akan memberikan pengaruh. Lidahnya pun tidak akan menyakiti orang lain. Bukankah Pak, ibadah itu tiada lain tujuan yang paling agung adalah memperbaiki hati manusia, memperbaiki akhlak manusia. Nah ternyata kok ibadah tidak memberikan pengaruh dalam tingkah laku. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu lagi wanita yang sholatnya enggak terlalu banyak, hanya yang wajib-wajib saja, sedekahnya enggak banyak, puasanya juga yang wajib saja. Bagaimana? Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, ya fil jannah, dia di surga. Masya Allah, sampai-sampai demikian masalah rumah tangga, tetangga, mengganggu tetangga berat di mata Allah. Bahkan mengganggu tetangga dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan mengganggu orang lain. Kata Rasulullah, an yazniya rajulun bi asyrati niswatin, lebih baik seseorang berzina dengan 10 wanita daripada ia berzina dengan istri tetangga. Makanya lebih baik di sini bukannya boleh, Pak. Artinya ya, berzina dengan istri tetangga itu dosanya 10 kali lipat dengan zina dengan wanita lain. Dan zina itu sendiri sudah dosa besar gitu. Maka dari itu ya akhi azakumullah, ini menunjukkan menyakiti tetangga pun juga dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan menyakiti orang lain. Karena tetangga ini orang yang harus kita hormati betul di akal Islam azakumullah. Kemudian yang ketiga, al-ihsan ilaihi daiman, selalulah berbuat baik kepada tetangga. Selalu berbuat baik kepada tetangga. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga. Ternyata Pak, tidak cukup hanya sebatas tidak menyakiti tetangga. Saya tidak pernah menyakiti tetangga kok, belum cukup. Jadi gimana dong? Karena Rasulullah mengatakan fal yuhsin, hendaklah ia berbuat baik.
Rasul tidak mengatakan jangan hanya sebatas apa? Tidak mengganggu tetangga, tapi berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana berbuat baik, Pak? Di antaranya kasih hadiah. Kata Rasulullah, siapa yang masak sayur, perbanyak kuahnya. Jangan sampai tetangga cuma mencium baunya doang, Pak. Antum bikin kue enak, Masya Allah, tetangga sampai enak banget sih abang, tapi nggak kebagian, nggak boleh. Kalau kita bikin kue enak, kalau kita bikin makanan enak, dan itu tercium oleh tetangga, tetangga harus dapat. Rasulullah mengatakan fal yukthir min maraqih, perbanyak kuahnya. Ini bukan hanya sebatas kuah, tapi semua jenis makanan yang mempunyai aroma, dan itu sampai ke tetangga kita. Jangan sampai kemudian kita tidak memberikan bagian untuk tetangga. Berbuat baik ya kepada tetangga. Ikhwata Islam azakumullah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, muasatuhu, memperhatikan keadaan tetangga. Apakah dia kekurangan apa enggak? Ya. Itu penting sekali, akhi, karena Rasulullah bersabda dalam riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dhahabi, "Laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambihi." Bukanlah mukmin itu yang kenyang sementara tetangganya lapar. Orang yang beriman tuh nggak pernah sekalipun membiarkan tetangganya kelaparan. Iya. Ustaz, alhamdulillah saya mah tinggalnya di perumahan real estate. Jadi tetangga saya kaya semua, ya alhamdulillah. Masalahnya kalau antum tinggal di kampung, di situ ada orang miskin dan yang lainnya. Menurut antum tinggal di real estate dengan tinggal di kampung lebih enak mana, Pak? Kalau menurut saya lebih enak di kampung. Kenapa? Karena di situ kita bisa merasakan ada orang miskin. Kita lihat orang miskin, alhamdulillah kita bersyukur. Kita merasa banyak kok nikmat saya yang Allah berikan kepada saya. Tapi kalau antum tinggal di real estate, tetangga beli BMW, yang maksa enggak, akhirnya berlomba-lomba. Ya, itu kekurangannya, walaupun ada kelebihan yang lain. Tapi kalau kita tinggal di kampung, kita melihat tetangga kita yang miskin, Masya Allah, membantu mereka besar pahalanya. Kita pun juga bisa merasakan bagaimana sakitnya orang yang kelaparan. Coba antum pikirkan, kalau antum seperti dia, ya, di waktu pagi antum enak ada makanan, sementara tetangga kita nggak ada makanan apa-apa. Coba bayangkan kalau kita seperti dia, rasakan. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengatakan apa? Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya apa? Lapar. Kalau kita tahu tetangga kita lapar, kasih makan. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair? Hai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Hai Rasulullah, kata Rasulullah, tut'imut ta'am, yaitu kamu memberi makan. Memberi makan Islam yang paling baik. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika Rasulullah mengabarkan, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang istimewa. Yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan luarnya terlihat dari dalamnya. Saking indahnya itu kamar. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buat siapa kamar-kamar yang istimewa itu? Kata Rasulullah, liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan sholat malam ketika orang-orang tidur, ya, wa afsyas salam, dan dia menebarkan salam. Tuh, lihat, ternyata orang yang suka memberi makan tetangga
diberikan oleh Allah kamar-kamar yang istimewa, Pak. Ya. Kalau kita lihat tetangga kita terlilit hutang, bantu dia. Banyak di antara kita, Pak, maaf, cuek sama tetangga. Allah, ya, saya pernah melihat ada satu keluarga susah hidupnya. Mereka anak-anak yatim semua. Rupanya ibu dan bapaknya sudah meninggal. Sementara kakaknya yang paling tua, dia yang mencari nafkah. Dan ternyata kakak tertuanya sedang sakit berat. Adik-adiknya pun kelaparan. Sementara tetangganya kaya raya. Makanya kita datangi tetangga itu, orang itu miskin. Kita bilang, kenapa kamu gak bawa ke rumah sakit? Iya tuh, tetangga kami itu memang kaya, tapi pelitnya minta ampun. Insya Allah, bayangkan, Pak. Muslim. KTP-nya Islam. Tapi subhanallah tidak ada kepedulian sama sekali kepada tetangga. Tetangganya mau miskin kayak, mau papa kayak, mau gimana kayak, bodoh amat. Tidak boleh, akhi, seorang mukmin punya sifat seperti itu. Tidak boleh. Iya. Kemudian adab selanjutnya musyarakatuhu al-farah fil farah wal hazan wal huzn. Hendaknya kita berusaha untuk merasakan kegembiraan tetangga dan kesedihan tetangga. Tetangga gembira, kita ikut gembira. Tetangga sedih, ikut sedih. Iya. Kadang kan kalau kita ngelihat tetangga gembira bisa beli mobil, kita suka apa? Panas. Bukan malah gembira. Iya. Iya. Kadang kita punya teman lagi cerita, mungkin teman itu niatnya ingin mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Dia cerita ke antum, Masya Allah, alhamdulillah saya bisa beli mobil, nikmat dari Allah. Apa kata antum? Alah, baru gitu aja cerita-cerita. Ini yang dosa siapa coba? Yang cerita apa antumnya? Antumnya. Ya. Kenapa antum kau suudzon? Mungkin dia ingin bukan mau berbangga, dia bukan mau bersombong, tidak. Tapi dia ingin memperlihatkan nikmat Allah. Dia ingin mempraktekkan ayat. Tapi kemudian kitanya malah suudzon sama orang. Seharusnya kita sebagai seorang mukmin, Pak, melihat tetangga kita gembira-gembira, melihat teman kita gembira-gembira. Ketika teman kita gembira, Masya Allah, kok kamu gembira sekali hari ini? Iya nih, alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat hari ini. Kenapa? Ya, saya bisa beli rumah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Doain, Pak, doain. Ya. Semoga diberkahi rumah kamu itu. Mudah-mudahan diberkahi mobil kamu itu. Kekayaan yang kamu miliki mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Coba kalau kita memperlihatkan kegembiraan kepada saudara kita. Ini enggak, ketika dia sedih kita melihatkan kegembiraan. Ketika dia gembira kita memperlihatkan kesedihan. Tidak seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu yang dia senantiasa merasakan kegembiraan seorang mukmin, tetangganya, yang lain merasakan kesedihannya juga. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah.